suara kedengaran di sana dengan jelas atau kurang? Dengaran kah? Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Untuk sesi pagi ini kita akan mulai pelajaran matematika. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan ujian masing-masing. Semoga apa yang kita dapat dipelajari hari ini bisa kami ingat pas ujian ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, di sini kakak akan membahas materi UTBK yang keempat ya, dari singkat. Kakak dapat informasinya dari nomor 4 dan seterusnya ya. Jadi nomor 1, nomor 2, kemudian nomor, oh ya ini udah di-share belum ya? Oh, udah. Oke. Nomor 1, 2, 3, udah, yang belum nomor 4 berarti ya. Oke. Kita bahas kalau gitu dari soal nomor 4 ya. Oke, untuk nomor 4, jika panjang jari-jari lingkaran, ya, untuk persamaan lingkaran, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax plus 2ay, pasti ada 0, kemudian ada yang bentuknya x kuadrat plus y kuadrat, nah ini hampir sama, cuman bedanya di titik y-nya itu adalah 3a, ya. Kalau yang pertama itu 2a, yang kedua itu 3a. Turut-turut adalah jari-jarinya beda. Yang pertama 2 dan yang satunya lagi adalah angka 10. Nah, berarti artinya sekarang y-nya adalah berapa? Nah, untuk nomor 4, ini kan berarti adalah nyari jari-jari. Ya. Mencari jari-jari dari persamaan lingkaran. Ya, untuk nomor 4 di sini. Mencari jari-jari dari persamaan lingkaran ya, adalah yang mx kuadrat ditambah y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 ya. Dia ini punya namanya titik pusat lingkaran itu setengah A ya, setengah A, sedangkan ini adalah setengah B ya. Ini setengah A dan setengah B gitu ya. Ini setengah sekian menit ya. Di sini ini setengah A dan setengah B. Oke. Nah, untuk mendapatkan mencari jari-jarinya ya, jadi pusatnya dengan jari-jari itu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya, pusatnya min C gitu ya. Min C di mana C itu adalah konstanta ya daripada si kesamaan awalnya, sehingga nanti di sini R-nya akar dari apa? Min setengah A kuadrat ya ditambah min setengah B kuadrat dikurangi C ya gitu. Oke. Jadi untuk yang pertama berarti kita bisa pakai yang namanya lingkaran pertama dulu ya. Nah, untuk yang lingkaran pertama ya, di sini kan nilai C-nya kan sama ya. Nanti artinya bisa kita samain nanti dari pertama dua-duanya ya. Nah, tinggal masukin R-nya 2. Jadi untuk yang pertama, untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah 2AY ditambah C, itu hasilnya 0. Berarti nanti di sini dengan R-nya itu adalah 2. Ya.
Jadi kita masukin ke rumusnya R2 sama dengan, ya, masukin rumusnya, akar dari, ya, min setengah A. Oh iya, di sini berarti kita cari A-nya dulu. A-nya itu berarti tetap A, ya. R, A-nya itu tetap A, tapi B-nya itu kamu ganti dengan 2A. Gitu ya. Jadi nanti di sini ada seperempat. Jadi nanti di sini kalau ini kita jabarin kan jadi seperempat ya. A kuadrat ya, ditambah seperempat B kuadrat gitu kan. Dikurangi C. Berarti nanti di sini 2 sama dengan akar seperempat. A-nya ganti A, B-nya ganti sama 2A. Ya, seperempat 2A kuadrat. Dikurangi sama C, seperti itu. Ya. 2-nya boleh pindah, akarnya pindah ke sebelah kiri, jadi 2 kuadrat, sama dengan seperempat A kuadrat, ditambah berarti 4 berarti A kuadrat ya, 4 per 4 A kuadrat ya. 4 per 4 A kuadrat dikurangi C. Ya. Jadi nanti di sini kita bisa dapat 4 sama dengan seperempat A kuadrat ditambah 5. Nah, aku tambah aja, jumlahin aja langsung ya. Nanti aja sederhanain, langsung aja. 5 per 4 A kuadrat. Oke, simpan ya. Itu untuk yang pertama. Sekarang untuk yang keduanya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ya, ditambah 3AY ditambah C, hasilnya adalah 0, di mana di soal itu R-nya adalah akar 10, kemudian A-nya tetap A, nah B-nya 3A. Nah, jadi cara yang sama ya, akar 10 ya. Oke. Masukin angkanya, ya nanti di sini akar 10 sama dengan akar dari seperempat A kuadrat ya, ditambah seperempat B kuadrat, B-nya ganti 3A, kemudian min C. Ya. Oke. Akarnya hilang, jadi 10 sama dengan seperempat A kuadrat ditambah 9 per 4 A kuadrat. Ini gitu ya. Jadi artinya di sini adalah tinggal kita ganti. Nah, sekarang 10 per 4. Lanjutin ya. Karena bentar lagi berarti kita bisa dapat 10. Berarti 10 per 4A kuadrat min C. Ya, nanti di sini kita dapat 10 5 per 2A kuadrat min C. Oke, simpan. Nah, sekarang tinggal kita samakan gitu ya. Nah, ini mulai kita sederhanain ya. Ini nanti bentuknya kali 4 aja ya. Jadi dikali 4. Supaya ada yang sama nih. Yang sama ini adalah ini ya. 4 dikali 4 berarti kan menjadi 16. Ini 5A kuadrat dikurang 4C. Nah, ini bisa ya, dikali. Ini sekarang bukan kali 4 tapi kali 2 ya. Kalau ini dikali 2, berarti nanti sini 20 5A kuadrat min 2C. Nah, di sini 20 plus 2C adalah 5A kuadrat. Nah, maksudnya gitu. Jadi, yang disamain itu adalah justru malah yang 5A-nya. Ya. Sehingga nanti di sini, ya, kita gabungkan jadi 1. Ya. Ini sama ini 5A-nya. Ini masukin ke sini.
nanti kita dapat 16 sama dengan 20 plus 2C dikurang 4C, gitu maksudnya ya. 16 sama dengan 20 min 2C, gitu ya. 16 plus 20 min 2C. Tapi nanti di sini minus ya. 16 min 20 min 2C pindah ruas, berarti minus 4 sama dengan min 2C, berarti 2 sama dengan C-nya. Jadi sekarang kita dapat nilai C-nya itu adalah angka 2. Ini nomor berapa tadi? Ada nggak 2? Ada ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, jadi itu untuk yang nomor 4. Jadi basic dasarnya adalah mencari jari-jari, kemudian tinggal disamakan. Karena yang sama adalah apa? Variabel C-nya. Ya. Nah, berarti nilai C-nya. Nah, jawabannya adalah angka 2. Oke, bisa ya untuk yang nomor 4 ya. Oke, ada pertanyaan? Ini nanti seperti biasa kalau kirim dalam bentuk PDF, jadi nanti tinggal kamu fokus aja. Jadi nanti kamu coba nanti di rumah kerjain lagi soalnya, kemudian nanti kamu bisa ngecek jawabannya di PDF ya, caranya sama nggak sih ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Di sini saya mau cek berikutnya ya. Di sini saya ambil screenshot dulu untuk yang nomor 5 ya. Jadi ini kan udah kosong yang nomor 5. Oke. Bentar ya, saya ambil dulu gambarnya. Nomor 5 kemudian ini ya. Kemudian saya simpan di tempat. Oke, nah sekarang kita masukin masuk gambar soal nomor 5. Oke. Ya. Catat ya, nomor 5. Di sini diketahui lingkaran salah satu punya jari-jari 5, sedangkan dengan titik pusatnya adalah 0,0. Sedangkan jari-jari L2 punya jari-jari 3 dengan titik pusat pada sudut X positif. Jika persamaan garis lingkungan keutuhan dalam kedua lingkaran ini adalah 4X plus 3 min 25 sama dengan 0, maka jarak titik pusat kedua lingkaran adalah berapa? Gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kalau kita bisa ilustrasikan ya, kita bisa ilustrasikan di sini adalah variabel x ya. Tebal banget. Ini aja ya, warna hitam. Ini ya, bagian aja ya. Ini sih. Oke, jadi ini pertama dia punya cara di pusat 0,0 gitu ya. Nah, anggap aja ini adalah satu. Bisa gambar tulis. 2, 3, 4, 5 ya. 5. Sekarang kita gambar warna merah. Caranya sampai itu. Ya, kurang lebih. Oke, screen-nya saya kira ya. Dan dikit.
Ya, begini kira-kira ya. Nggak peduli. Nah, sekarang kita nyari persamaan garisnya. Ya, persamaan garisnya. Untuk persamaan garis, suatu lingkaran yang punya jari-jari R gitu ya, dengan titik pusat adalah 0,0 atau titik pusatnya adalah A, B. Ya. Di sini berarti nanti di sini pusatnya adalah 0,0. Berarti dia punya jari-jari sebesar 5. Ya. Jari-jarinya 5, maksudnya pusatnya 5. Ya, jari-jari. Nah, sekarang untuk yang rumusnya. Rumusnya itu berarti adalah pakai rumus. Kan ada gradien, ada persamaan garis ya. Kedua lingkaran di sini ya, persamaan garis singgung persekutuan dalamnya ya, garis singgung. Nah, persekutuan dalam berarti pertama kita cari gradiennya dulu ya. Jadi pertama cari gradien. 4x ditambah 3y min 25 sama dengan 0. 3y min 4x plus 25 ya. Berarti y-nya adalah min 4 per 3x ditambah 25 per 3. Jadi gradiennya adalah min 4 per 3. Ya. Ini gradiennya minus 4 per 3. Ya. Sekarang kita cari persamaan garisnya. Ya. Untuk yang namanya persamaan garisnya, ketika nanti di sini adalah rumusnya ya, persamaan garis bisa masih disebut persamaan garis ya. Singgung pada lingkar. Itu berarti di titik A, B ya. Y min B sama dengan N dalam kurung X min A. Kemudian dia ada plus minus R dalam kurung akar dari N kuadrat tambah 1. Ya, 1 N kuadrat tambah 1 ya. Nah, sekarang ini sudah jelas pusatnya adalah 0,0. Di kalimat berikutnya adalah ini lingkaran L2 ya, mempunyai jari-jari 3 dengan titik pusat pada sumbu X positif. Jadi sepanjang sumbu X-nya ya, sumbu X positif ya, jari-jarinya 3, titik pusatnya di sumbu X berarti di antara ini, di antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu ya. Kira-kira di manakah dia gitu ya. Nah, berarti pertama untuk pada lingkaran yang kedua berarti kita cari fokusnya. Jadi pada lingkaran yang kedua L2 dengan pusat seandainya adalah A, 0 ya. Kalau misalkan dia sumbu X positif berarti Y-nya 0 gitu ya. Y-nya 0. Titik pusat pada sumbu X positif berarti Y-nya 0. X-nya dibuat misal adalah A. Misal X-nya adalah A. Kalau mau huruf lain boleh nggak? Boleh-boleh aja. Bebas-bebas aja. Jadi artinya mau huruf E boleh, atau mau huruf yang lain juga boleh. Ya, sama aja. Oke. Di sini A nya, jadi ada X min A. Karena biar ngikutin ini A gitu ya. Jadi B-nya 0 gitu maksudnya ya. Berarti nanti di sini adalah bahwa itu apa mana A-nya itu A, B-nya itu 0 gitu ya. Jadi nanti di sini Y min 0 sama dengan gradiennya yang kita ambil adalah yang tadi barusan ya, minus 4 per 3 ya. Ambil gradien yang tadi minus 4 per 3. Minus 4 per 3 ya. Ini dalam kurung X min A ya, plus minus R-nya. Nah, pada garis lingkaran yang kedua dia punya R-nya itu adalah ada R 3 ya, R-nya itu adalah 3. Berarti nanti sini 3 akar dari 4 minus 4 per 3 kuadrat tambah 1. Nah, tambah 1 ya. Berarti nanti sini Y sama dengan
minus 4 per 3X minus 4 per 3A, ya. Positif ya, nanti. Ya, min ketemu min jadi plus, kemudian plus minus 3 akar dari 16 per 9 ditambah 99, ya. Ya, 9 per 9. Sehingga nanti di sini adalah Y sama dengan min 4 per 3X ditambah 4 per 3A, ya. Kemudian plus minus 3 akar dari 25 per 9. Ya. Sehingga nanti di sini adalah hasilnya 25 per 9, berarti 5 per 3, ya. Berarti nanti di sini Y min 4 per 3X ditambah 4 per 3A plus minus 3 dikali 5 per 3. Ya, coret 3-nya. Ya. Jadi kita dapat persamaan garisnya Y sama dengan minus 4 per 3 X ditambah 4 per 3A, ya, plus minus 15. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau pengen biar nggak ada pecahan per 3, boleh nggak? Boleh-boleh aja sih sebenarnya, nggak masalah, ya. Boleh-boleh aja. Jadi artinya, atau boleh 3-nya pindahin ke sebelah kanan, gitu ya. Jadi 3-nya ini adalah, boleh-boleh aja, ya. Oke, jadi nanti di sini per 5, ya, di sini jadi per 5, kan akar dari 5. Nah, kemudian kalau mau biar nggak ada pecahan, ya boleh kali 3. Ya, dikali 3. Sehingga nanti di sini 3Y sama dengan min 4X plus 4A plus minus 5. Ya. Nah, setelah kita dapat, jadi sekarang kita akan uji persamaan garisnya ke persamaan garis yang ini. Yang 4X plus 3Y min 25 sama dengan 0. Ya. 4X plus 3Y. Nah, pindah ruas nih, ya. Boleh nggak? 4X itu pindah ruas. Ya. Jadi nanti sini 4X plus 3Y sama dengan 4A plus minus 15. Nah, ini yang akan kita coba samakan dengan persamaan cocokin, ya. Karena ada plus minus berarti ada 2. Ada 2 garis. Ada 2 persamaan, ya. Ada 2 persamaan, ya, yang akan dicocokkan. Sekarang yang pertama itu adalah untuk yang plus, ya. Ini nanti masuk ya di sini, ya. Ini boleh saya ganti nanti di sini hasilnya adalah 25, ya. Jadi nanti 4X plus 3Y sama dengan 25, ya. Nah, untuk yang X-nya plus kita cocokin, kan pengen nilai A-nya, ya. A-nya itu apa? A-nya itu adalah titiknya, ya. Oke, yang hijau sama yang merah, ya. Yang merah, ya. 4X plus 3Y sama dengan 4A plus 15. 25 sama dengan 4A plus 15, ya. 25 min 15 sama dengan 4A. Berarti nanti di sini adalah min 10, ya. Berarti 10, ya. 10 sama dengan 4A. Berarti 2,5 sama dengan A. Ya, di mana A itu adalah apa? Pusatnya, ya. Ini adalah X pusat dan ini adalah Y pusatnya. Jadi artinya kalau misalkan A-nya adalah 2,5, kita lihat gambarnya, ya. Kalau kita lihat gambarnya untuk yang X sama dengan untuk A-nya itu adalah 2,5. Jadi nanti di sini persamaan kurvanya nggak usah banyak-banyak, ya. Betul. Ini lingkarannya, itu yang merah, ya. Misalkan ini adalah kurvanya. Logikanya di mana dia? Letaknya di bawah
di bawah 5 ya. Nah, kalau kasusnya kayak gitu yang ada bukannya ada persamaan garisnya, tapi dia malah berpotongan ya. Jadi dia malah berpotongan ya. Nah, anggap aja di tengahnya. Nah, yang satu lagi warna hijau misalkan ya. Jadi tuh dia isinya berpotongan. Nah, jari-jari tiga. Nah, gambarnya kayak gini ya. Di mana di porosnya itu adalah di tengah-tengah. Ya, tengahnya porosnya di 2,5. Nah, di sini tengahnya porosnya. Ya, ini 2,5, yang merah ini adalah 5. Nah, untuk gambar yang A sama ini berarti artinya apa? Tidak ada apa namanya? Tidak ada garis dinding. Nah, karena berarti kita coba satunya lagi. Untuk yang A-nya adalah minus ya. Satu udah, sekarang yang untuk yang nilainya minus. Untuk yang nilainya minus ya. Berarti sekarang sama pakai 4A plus 15. Nah, sekarang berubah jadi min 15 ya. Min 15 ya. Berarti 25 sama dengan 4A min 15. Berarti 25 plus 15 adalah 4A. 40 sama dengan 4A. Berarti 10 sama dengan A. 10 sama dengan A. Tapi gambar ya untuk A sama dengan 10. Nah, ini baru sesuai A sama dengan 10 ya. Berarti nanti di sini ya, ini kita copy aja. Ctrl C, Ctrl C. Coba gambarnya sama ya. Ini Ctrl C ya. Ini ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, oke. Nah, yang satunya lagi di sini dipanjangin aja. Nah, sekarang yang si kecilnya ini, lingkaran yang kecilnya itu jaraknya, posisi koordinatnya itu letaknya ada di sini. Nah, letaknya di sini. Kira-kira di sini ya. Nah, bedanya ini adalah 0, ini 0, ini 5, ini titik sininya adalah 10. Berarti karena jari-jarinya 3, 10 kurang 3 berarti ini adalah 7. Ya. Tinggal tarik jari. Nah, dari sini kecil-kecilan. Nah, itu ya. Nah, itu jatuh. Berarti pakai ini yang ini. Berarti aja berapa? Yang sesuai. Nah, ini adalah 1. Dan di sini ada yang mau ditanya? Saya filmnya saya perkecil. Ada umum dari sekitarnya ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita lanjut sekarang ke soal nomor satu lagi. Oke. Sekarang ke nomor ini udah nomor 6. Oke, nomor 6. Kita pembagian untuk yang ini mungkin di sini bisa kali. Oke. Nomor 6 di sini aja ya. Nomor 6 kita garis bawahi dulu batas poin. Oke. Sekarang kita bahas untuk yang nomor 6. Kita pembagian adalah X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya. Sisanya, kalau dibagi sama X plus 2 adalah 2. Habis dibagi oleh X plus 1 dan X minus 1. Maka yang tanya adalah A besar, B besar, A min 2, B min C. Oke, sekarang kita langsung aja. Ya. Kalau untuk sekarang X plus 3. X plus 3
sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah min 3, ya. Itu punya sisa adalah 2. Oke, sekarang kita zoom. Ya. Jadi artinya di sini untuk yang ini, sisanya itu adalah 2. Warna hitam aja ya, agak ungu. Jadi sekarang kalau misalnya dibagi, berarti sekarang kita masukin P-nya X-nya min 3 ya. Berarti P min 3 sama dengan min 3, masukin ke dalam persamaan soalnya ya. A dikali min 3 ditambah B kali kuadrat ditambah B min 3 ditambah C, katanya sisanya itu adalah 2. Ya, sisanya 2. Berarti itu 2 sama dengan minus 27 ditambah 9A min 3B ditambah dengan C. Ya. 27-nya saya pindah ke sebelah kiri, jadi 2 tambah 27. Ya. Jadi 9A min 3B plus B. Ya. Jadi kita dapat persamaan pertama itu adalah ini saya ganti posisinya sekarang di sebelah kanan biar gampang ya, biar terbiasa karena kan biasanya di sebelah kanan angkanya sama dengan 29. Simpen. Atau boleh aja kamu ganti jadi persamaan 1. Ya. Itu untuk yang X sama dengan plus 3. Nah sekarang untuk X plus 1 ya, di sini sekarang untuk habis dibagi X plus 1. Min 1 dan dia tidak ada sisa ya, dan dia habis ya, pasti sisanya 0. Sekarang kita geser lagi, berarti masukin angkanya lagi ya, masukin berarti P dalam kurung min 1 pangkat 3, kemudian ditambah A dikali min 1 pangkat 2 B kali min 1 plus B ya, sehingga nanti di sini 0 hasilnya karena nggak ada sisa, berarti min 1 min A min B plus C ya, min 1 min A min B plus C. Jadi di sini adalah hanya plus ya, karena min 1 pada kuadratin plus ya. Oke, kita buat, jadi kita dapat A min B plus C, hasilnya adalah 1 ya, disimpan. Nah ini boleh jadi persamaan kedua ya. Kemudian yang bawahnya aja ya, untuk X min 1 sama dengan 0 karena dia sisanya habis ya, berarti ini adalah 1 ya, di sini tidak ada sisa atau habis ya. Jadi hasilnya ini habis. Sekarang kita masukin lagi angkanya di sini ya. P1 sama dengan 1 pangkat 3 A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 plus C ya. Berarti nanti 0, 1 tambah A tambah C tambah C ya. Jadi kita dapat A tambah C tambah C, hasilnya adalah min 1 ya. Nah ya, ditambah B tambah C. Nah ini bersama 3. Nah sekarang tugas kita adalah untuk mengeliminasi semuanya ya. Kita eliminasi. Nah yang pertama adalah jarak 1 dengan 2 ya. Misalkan kita eliminasi 1 dengan 2, kita tulis 9A ya min 3B plus C sama dengan 29 A min B plus C sama dengan 1 dikurang ya, sehingga nanti di sini 9A jadi 8A min 4B, B-nya ditambah C-nya hilang, hasilnya 28 ya. Jadi hasilnya min 1 A min B plus C, A min B plus C berarti itu aja.
8A dikurang 4B sama dengan 28 ya. Dibagi 2 boleh nggak? Boleh ya. 14 ya nanti di sini. Berarti 4A min 2B hasilnya 14. Terus sekarang eliminasi persamaan 2 sama 3 ya. Eliminasi 2 dengan 3 ya. Eliminasi 2 sama 3. Sekarang yang 2-nya itu adalah A plus B, A min B plus C. A min B plus C hasilnya adalah 1. Ya. Dikurang ya. Jadi nanti A-nya habis, C-nya habis. Jadi 2B sama dengan min 2. Berarti B-nya adalah min 1. Nah, kita dapat B-nya min 1. Berarti ini kita masuk itu ya. B-nya min 1. Berarti nanti di sini adalah min 4A min 2 kali min 1 sama dengan 14. Gitu ya. Jadi nanti di sini kalau dibagi 2, bagi 2 lagi bisa ya? Bisa. Ini A-nya 4A min 3. Maaf, ini berarti plus 2 ya. Sama dengan 14. Jadi 4A-nya itu adalah 12. Berarti A-nya itu adalah 3 ya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Nah, cek dulu persamaannya kira-kira ada yang salah atau benar ya. Ya A, kemudian yang sama dengan min 1 ya. Atau ya, min 1, ini jadi plus, ini jadi min C ya. Ini A min B plus C hasilnya. Kemudian yang itu 1 ya. 1, 1. Benar ya. Jadi A plus B plus C ini min 1, kemudian A min B plus C hasilnya adalah 1. Oke. Sekarang 9A. Ya, 9A. Ya. Ya. Oke. Eliminasi. Yang 1 sama yang 2. 2-nya itu adalah ini. A min B plus C sama dengan 1. 9A min 3B plus C hasilnya 29 ya. Dikurang 9A dikurang A jadi 8A min A ini salah ya. Ini kakak salah. Nah, ini min 9, min 3B, min ketemu min jadi plus ya. Ini harusnya min berapa? 2B. Min 2B di sini harusnya ya. Min 2B habis ini 28. Berarti ini harusnya jadi B. Ini harusnya berarti kalau dibagi 2 berarti harusnya jadi min B. Ya. Min B. Kalau min B berarti nanti di sini adalah berarti bukan min 2 di sini. Ya, tapi jadi min 1. Ya, jadi positifnya positif 1. Jadi kalau nanti ngerjain apa namanya sebelum sampai selanjutnya dicek ulang gitu ya. Ini biar nanti apa namanya kamu nggak capek ngeceknya kan nggak terlalu lama ya. Ini 13 berarti ya berarti A-nya adalah 13/4 ya. Kalau ini dieliminasi udah benar ya. Oke, jadi itu A-nya 13/4 ternyata ya. A-nya 13/4 berarti sekarang C-nya pilih salah satunya aja C-nya. Berarti nanti di sini C-nya 13/4 ditambah min 1 ditambah C hasilnya min 1. Saya ubah semuanya ke sebelah kanan min 1
ini jadi min 13/4, ini jadi positif 1. Ternyata C-nya adalah min 13/4. Nah, kita sudah dapat nih A, B, C-nya. Ya. Sekarang baru kita hitung. Apa yang ditanya? A min 2B min 3G. Ya. Maka A min 2B min 3C. Ya. A 13/4 min 2 kali min 1 min 3 kali min 13/4. Ya. 13 bagi 4, positif 2, positif 39/4. Ya. Dijumlahin semua jadi 52/4. Ya. 52/4 ditambah 2. 52 bagi 4 berapa ya? 4 kali 10, 40. 40 sama 52 selisih 12. 12 bagi 4, 3. Berarti ini 13. Ya. Oke, jadi ini adalah hasilnya adalah 13. Ya, tambah 2. Berarti hasil berapa? 15. Oke. Nah, jadi ini jawabannya 15. Sekarang kita cek jawabannya. 15. Ya, ada nggak 15? 15. Ada ya. Oke, jawabannya adalah yang E. 15 ya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ini E, kalau yang tadi ini B ya, ini 10 ya tadi ya. Ini 10. Terus yang ini oke. Bisa ya? Kita lanjut kalau ada pertanyaan ke nomor 7. Ini nomor 6. Sekarang nomor 7. Kita ambil tiket berikutnya. Oke, sebentar ya. Ini paham semua ya, mudah-mudahan ya. Kalau ada yang kurang paham di bagian mananya, tolong apa namanya bisa cek langsung ya. Nah, soal nomor 7. Nomor 7. Oke, ini ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini untuk yang soal nomor 7, fungsi f(x) dan gx adalah fungsi dengan sifat daripada ini, oke. Jika sisa pembagian ini oleh ini adalah ini banyak informasi nih ya. Ini pertama ini ya, nilainya sama katanya ya. Kemudian ini nilainya juga sama. Jadi artinya ada yang mengalami perubahan. Kemudian jika sisa pembagian x min 1 oleh ini adalah ini, dan sisa pembagian x plus 2 gx, maka sisa pembagian oleh x, ini x dikali x dx ya. Perkalian semua dibagi oleh ini. Nah, sekarang ini berarti teorema kita, pembagian ya. Pembagian. Berarti dasar ini banyak berarti contohnya ya. Pembagian cukup banyak. Oke? Cukup banyak. Nah, pembagian cukup banyak itu kan berarti sebenarnya hasil fx ya, fungsinya cukup banyak itu adalah ini kan dibagi ya, pembagi hasil bagi sama sisa ya. Jadi tx kemudian dikali sama hx ya, ditambah sisanya itu adalah fungsi fx nya. Nah, di mana nanti di sini adalah fx-nya itu adalah fungsinya fungsi x ini pembagi, ini adalah hasil bagi, ini adalah sisa ya. Nah, sekarang kita pakai konsep itu ya. Yang pertama adalah soalnya adalah ini ya. Soalnya warna kuning kali ya. Fungsinya pembagian sisa, pembagian ini oleh ini adalah sisa. Sisa pembagian ini adalah ini x plus 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Yang pertama, ya, yang pertama itu adalah fungsi daripada si x min 1 fx yang dibagi sama ini, apa namanya, X ya. Jadi X min 1, nah ya, tanda keren, X min 1 fx ya, itu adalah Px ya, X kuadrat min 2X min 3 dikali Hx itu hasil ditambah dengan sisanya X tambah 3. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang ini difaktorisasi karena kita pengen tahu pembaginya siapa. Ya. X min 1 fx di sini faktorisasi X X gitu ya dikali Hx ada ditambah X tambah 3 ya, kurangnya bisa dibuka aja X tambah 3. Ini faktorisasinya berarti 3 sama 1 ya, plus 1 sama minus 3. Oke, nah ini bentuk hasil fungsinya ya, ini bentuk hasil fungsinya. Nah sekarang tugas kita adalah mencari bentuknya. Sekarang ini kan pembagian ya, pembaginya. Sekarang untuk pembagi ya, untuk pembagi X plus 1 ya, X plus 1 sama dengan nanti X-nya adalah min 1 ya. Nah, X-nya adalah min 1. Sekarang masukin ke persamaan ini. Jadi masukin merah ya. Jadi min 1 F min 1 sama dengan min 1 tambah 1 kemudian min 1 min 3 min 3. Nah, dikali Hx ditambah min 1 tambah 3 gitu ya. Nah, berarti ini kan min 2 ya hasilnya, min 2 F min 1 hasilnya ini 0 min 4 ya, kemudian dikali Hx ditambah 2 ya, ditambah 2 ini hasilnya 0, jadi hasilnya min 2 F min 1 adalah 2 ya, berarti nanti F min 1 nilainya adalah min 1. Nah, di sini ada bentuan ya. Nah, di apa namanya hijau ini katanya adalah F min 1 sama dengan, jadi ini secara nggak langsung ya. Jadi nanti di sini F min 1 sama dengan Fx ya. F min 1 sama dengan Fx ya. Jadi nanti di sini F-nya 1 sama dengan min 1 juga gitu ya. Sama aja gitu ya. Ya. Jadi nanti di sini untuk yang S1 gitu ya. Terus sekarang untuk pembagi X plus 1, sekarang pembagi X min 3 ya. Untuk pembagi X min 3 ya, X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah angka 3 ya. X-nya itu adalah 3. Nah, sekarang untuk X-nya 3 masukin lagi ya ke persamaan yang awalnya nih, yang tadi ya. 3 dikurang 1, 3 dikurang 1, F3 gitu ya, sama dengan 3 tambah 1, 3 kurang 3 Hx ditambah 3 tambah 3 ya. X-nya diganti ya, 3 tambah 3 sekarang. Nah, berarti di sini 2 F3
sama dengan, ini udah pasti 0 ya hasilnya ya, karena nanti di sini 4 dikali 0 HX ditambah 6 gitu ya. Jadi nanti sini 2F3 sama dengan 0, jadinya 6, berarti F3 sama dengan 3. Ya. F3 sama 3. Oke, simpan dulu. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi itu yang kan dia ada persamaan fx-nya. Ini udah fx-nya udah, sekarang tinggal ya dx-nya ya. Nah, sekarang untuk yang dx-nya. Dx-nya apa? Oke, yang sekarang dx x plus 2 dx. X plus 2 dx sama dengan, nah ini hasil baginya ya, sama x kuadrat plus 2x min 3. X kuadrat plus 2x min 3 ya. X kuadrat plus 2x min 3 ya. Nah, di sini adalah sisanya, hasilnya, kemudian sisanya berapa itu lagi? X plus 5, sisanya X plus 5 ya. Sisanya adalah X ditambah 5. Oke? Nah, sama kayak tadi. Ya, di sini kita tulis X tambah 2 GX. Jadi nanti kita nyari GX. Ya. Di sini berarti adalah X plus 1 dipaksa X min 1 berarti ya X min 1 X plus 3 ya. X sama dengan X sama dengan, maksudnya ditambah X plus 5 ya. Ya. Nah, sekarang untuk membagi X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah 1 ya. Nah, masukin lagi ke cara yang sama ya. Jadi nanti kita masukin untuk GX-nya jadi 1 tambah 2 GX sama dengan, ini berarti 1 kurang 1, 1 tambah 3 HX, kemudian ditambah 1 tambah 5 ya. Sehingga nanti 3 GX itu hasilnya adalah 0, sudah pasti ya. HX-nya ini berarti 6 ya. Berarti nanti GX-nya itu adalah 6 ya, 3. Karena di sini GX-nya itu adalah minus 3. Jangan minus 2, karena 6 bagi 3, 2 ya posisi. Nah, ini GX-nya. Oh iya, X-nya kan ganti 1 ya. Nah, ganti 1 ini. Ganti 1, karena kan tadi kan X1. Sekarang ganti 1. 1, 1, 1, 1. Jadi G1-nya itu dia. Ya, nanti di sini, nah, sifatnya juga sama nanti di sini ya. Nah, sama kayak dia. G1 berarti nanti di sini D min X sama dengan DX ya. D min X sama dengan DX. Oke, sekarang untuk pembagiannya. Ya, untuk pembagi sekarang adalah tadi X min 1, sekarang X 3 ya. Sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah min 3, sama caranya. Ya. Sekarang masukin lagi angkanya, min 3 plus 2 GX, berarti G min 3 ya. Sama dengan, nah, min 1, berarti min 3 min 1. Kemudian min 3 plus 3 HX ditambah min 3 tambah 5 ya. Nah, nanti di sini kan hasilnya min 1 G min 3 sama dengan, ini udah pasti 0 ya tadi ya hasilnya, semuanya hasilnya 0.
Jadi AX itu pasti hasilnya 0 dikali, soalnya ini 0 ya. Kemudian berarti ditambah sama 2 ya. Ya 2 berarti Y min 3 sama dengan minus 2 ya, minus 2. Y min 3 hasilnya minus 2. Oke. Min 1 ini kan min 1 pindah ruas 2 dibagi min 1 jadi min 2 ya. Nah itu hasil daripada iklannya, apa namanya, informasinya setelah tahu. Sekarang baru ke soalnya. Ini capek di jalan. Sama kayak tadi sebenarnya, pengulangan lagi. Cuma sekarang fungsinya adalah X, Fx, Gx dibagi oleh ini, sisa kemudiannya adalah Ax plus B gitu ya. Oke, sekarang untuk yang ini. X, Fx, Gx sama dengan ya. Nah sekarang dibagi oleh X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, dikali sama kali HX ditambah sisanya adalah AX plus ya. Oke. Nah, ini difaktorisasi X, Fx, Gx sama dengan X plus 3 X plus 1 ya, karena ya ini pas ya, AX ditambah AX plus B ya. Nah, sekarang untuk membagi X plus 3 nilainya 0, berarti X-nya adalah minus 3 ya. Kita coba X-nya minus 3 di sini ya. Nah, untuk X min 3 di sini ya, makin hijau min 3 ya, F min 3 min 3 sama dengan ini. Kalau tadi kita lihat dari awal itu sebenarnya hasilnya 0 ya, hasilnya min 3 tambah 3 ya kan, kemudian min 3 tambah 1 ya, min 3 tambah 1 HX ini ditambah dalam kurung min 3A plus B ya. Berarti nanti di sini 0, minnya 0 ditambah min 3A plus B, ini hasilnya min 3A. Min 3. Nah, F, F min 3 itu berapa hasilnya? Ya, F min 3 itu berapa hasilnya? Nah, di sini kan juga sama. Jadi artinya di sini hasil pusatnya adalah kalau F min 3 sama aja kayak F3. Yang nilainya adalah 43. Ini berdasarkan teori yang ada di soal ya, informasi yang soal. Berarti ini 3. 3 ya. Nah, sekarang G min 3. G min 3 itu berapa? G min 3. G min 3 itu min 2 ya. G min 3 itu min 2. Oke. Jadi hasilnya positif ya. Jadi nanti di sini kita dapat persamanya adalah min 3A ditambah B, kemudian ini hasilnya 18 ya. 18. Oke, simpan. Nah, sekarang sebelahnya aja deh biar perbandingan. Sekarang untuk membagi ada X plus 1 berarti caranya. X tambah 1 sama 0, berarti X-nya adalah min 1 ya. X-nya min 1. Nah, sekarang kita masukin persamaan ya. Berarti nanti di sini min 1, F min 1, G min 1 ya. G min 1 sama dengan ya, min 1 tambah 3, min 1 tambah 1
AX. AX itu sebenarnya boleh diganti dengan H-1 sama aja. Karena pada akhirnya itu 0 ini. Ya. Ditambah ya, AX plus B. AX plus B. Berarti min A plus B. Ya. Nah, gitu ya. AX min A plus B. Oke. Nah, sekarang masukin angkanya di sini ya. Min 1. F1. F min 1 itu nilainya apa? Min 1. Min 1. D min 1 itu nilainya adalah D min 1. Nah, di sini ada untuk D itu juga bisa berubah. Jadi D1 sama dengan D min 1 nilainya sama dengan 2. Oke. Jadi hasilnya 2 di sini ya. Nah, berarti sekarang itu adalah hasilnya adalah 0 ditambah min A plus B. Dan nanti di sini adalah 2 sama dengan min A plus B. Nah, ini kita sudah dapat ya. Nah, kita sudah dapat A sama B-nya. Sekarang tinggal diapain? Eliminasi. Ya. Eliminasi. Min A plus B hasilnya adalah 2. Min 3A plus B hasilnya adalah 18. Kalau saya kurangi, B-nya habis. Ini jadi min, berarti 2A ya, positif ya. 2A sama dengan berapa? Min 8, min 16 ya. Berarti A-nya adalah minus 8. Nah, A-nya min 8. Sekarang, kalau udah dapat A-nya min 8, berarti sekarang B-nya berapa? Gitu ya. A-nya min 8. B-nya pilih yang ini gampang. Min dalam kurung min 8 ditambah B hasilnya 2. Ya. Nah, berarti nanti di sini B-nya 8 ditambah B hasilnya 2. Berarti B-nya 2 kurang 8. Berarti B-nya adalah minus 6. Ya. Ini B sama 6 agak mirip ya, tapi kamu bisa lihat ya. Bentar, lagi loading. OneNote-nya lagi loading bentar. Oke. Berarti nanti tinggal kamu lihat jawabannya di situ, tinggal kan A-nya sudah dapat ya. A-nya minus 8, B-nya itu adalah minus 6. Berarti nanti tinggal kamu cari jawabannya yang mana. Oke. Bentar ya, ini masih loading. Not responding. OneNote-nya. Jadi nanti bisa dapat jawaban ya gitu. Kira-kira jawabannya itu adalah apa? Ya. Ini udah not responding. Oke, kita coba. Oh, udah loading. Oke, saya coba stop sharing dulu ya. Coba stop sharing. Sebelumnya. Nanti ntar ya. Saya coba share lagi. Oh, masih bentar ya. OneNote-nya. Mohon maaf Kak, saya baru join. Ini pembahasan UTBK yang keberapa ya? Yang keempat. Oh, yang keempat, oke. Tadi itu ngerjain 1 sampai 20 ya Kak? Nah, untuk yang nomor prediksi 4, dimulai dari nomor 4. Terakhir katanya kakak dapatnya dari nomor 4 seterusnya yang belum dibahas. Oh, tapi nanti di akhir itu boleh minta kunci jawaban nggak untuk ngecek jawaban? Boleh, nanti di sini kakak kirim dalam bentuk PDF pembahasannya ya. Jadi nanti kamu walaupun udah terlewat, bisa ikut. Cuman bentar, di sana kelihatan screen-nya udah enggak kan ya? Ini masih loading. Ntar saya stop dulu ya. Oke, terima kasih ya Kak.
Oke, bentar ya. Ini teman coba cek close dulu ya, close OneNote-nya. Kita buka lagi. Bentar ya. Dan itu dipaksa aplikasinya ya. Oke, bentar ya, saya buka lagi. Saya buka lagi OneNote. Oke, untung nggak hilang, masih ada. Oke, tapi ya berarti bagian B-nya yang belum dijawab. Oke, bentar ya, saya share. Oke, kelihatan yang ini. Nah, sekarang lanjutin ya, berarti nanti di sini. Warna hijau. Tadi warna hijau ya. Kita lanjutin, kita dapat A-nya itu adalah min 8. Sekarang kita akan dapat B-nya ya. Di sini min 8 ya, maksudnya yang ini. Ditambah B, hasilnya 2. 8 tambah 2 hasilnya 2. B-nya min 6 gitu ya. Jadi nanti di sini kita sudah dapat A sama B-nya. Berarti tugas kita sudah dapat, bisa pembagiannya adalah ya, bisa pembagian adalah AX plus B min 8X min 6. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang kita cek jawaban yang ada di sini. Panjang. Kamu yang sebelah kiri. Nah, min 8X min 6. Nah, ada kan jawabannya D ya. Jadi ini jawabannya ada yang ya. Oke. Jadi dasarnya sama, cuman ngitungnya 4 kali. 1, 2, 3, 4 ya. Sampai 4 kali ngitung ya. Rumusnya sama, tapi ngitungnya sampai 4 kali. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah soal nomor 8 ya. Oke, 8 PC terpakai. Kita ambil step berikutnya. Bisa. Ya. Oke, nomor 8 kita ambil di halaman berikutnya. Nomor 8 ini tahun 2019 ya, seperti ini. Ctrl X, kemudian ya, soal nomor 8. Oke, kita lakukan ke sini. Jadi dapat soal nomor 8. Masuk ya. Nah, sekarang saya bisa. Nah, untuk yang ini kan limit ya. Limit itu kan yang penting syaratnya tidak boleh 0/0 ya. Limit itu tidak bernilai 0/0 ya. Maksudnya kalau kamu dapat limit masukin angkanya hasil 0/0 berarti kamu harus kerjakan dengan cara lain gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan hasilnya bukan 0/0 ya boleh aja atau minta hingga ke hingga itu nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lihat untuk nomor 8. Di sini nomor 8 pertama adalah limitnya ini dulu. Nah, kalau kamu lebih perhatikan lagi ya,
Di sini limit X mendekati 2, ya, untuk akar daripada AX plus B, pangkat 3, bawahnya adalah X plus 1, itu hasilnya adalah 2. Nah, kamu perhatikan, lihat di sini adalah bahwa limit ini itu variabelnya, ya, maksudnya ini lihat variabelnya plus, ini juga plus semua, ya. Itu berarti tidak bernilai 0 per 0. 0 per 0 jika disubstitusikan nilai X sama dengan 2. Ya. Disubstitusikan langsung X sama dengan 2 ke persamaan. Nah, kelihatan maksudnya. Ya. Jadi artinya ini ya udah tinggal masukin angka X-nya 2, hasilnya 2 sebenarnya gitu. Karena apa? Lihat di sini tandanya nggak ada yang minus, ya, positif semua. Apakah bisa 0 per 0? Nggak akan, logikanya nggak mungkin 0 per 0. Ya nggak. Pertama, di sini X-nya adalah 2. Ya kan? 2 positif lagi. Positif. Terus di persamaannya ini juga positif semua. Apakah mungkin nilainya 0 per 0? Saya rasa enggak, ya. Kecuali kalau X-nya minus 2. Ini bisa jadi walaupun dia positif gitu ya. Nah, berarti artinya di sini itu petunjuk secara nggak langsungnya. Jadi artinya apa? Tinggal kamu masukin angka, ya tinggal substitusikan. Jadi kita lanjutin langsung masukin X-nya adalah 2. Ya. Hasilnya harus 2. Ya. Jadi nanti di sini per bawahnya per X plus 1 jadi 2 ditambah 1. Di sini akar A dikali 2 ditambah B. Ini pangkatnya pangkat 3, hasilnya harus 2. Ya. Sehingga nanti di sini 2A plus B, jadi akar ini 3, 2A plus B, itu hasilnya 2, 3, tinggal dekat 2, 2 dikali 3. Jadi kita dapat bentuknya 2A plus B pangkat 3 sama dengan 6. Ya. Simpan. Oke. Selanjutnya adalah untuk yang soal berikutnya. Ya, untuk yang ini. Akar oke. Tahu. Oke, nggak ada gangguan kan ya? Kita lanjut lagi ke sini akar ya. Limit X mendekati 2 untuk yang namanya bentuknya itu adalah akar ya, pangkat 3. Di sini adalah AX per 8, kemudian ditambah B per 8, dikurangi 2X ditambah 1. Ya. Bawahnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, hasilnya berapa? Sekarang cek lagi sifat dasar daripada limit itu sendiri. Limit itu sendiri kita cek, oke, yang atasnya nggak masalah, nah yang saya jadi fokus perhatian adalah yang bawah, ya, yang bawah, ya. Ini selalu nilai positif, ya, bernilai positif. Bentar ya, saya responding lagi. Bentar, responding lagi. Kayaknya banyak atas di close deh. Bentar ya. Oke, nah, responding dulu bentar. Ini stop dulu, coba.
Oke. Tadi di awal lancar ya. Terus di akhir mulai. Oke, saya kuat nih. Oke. Belum. Saya lanjut lagi. Oke, kalau gitu ya sampai di sini. Nah, tadi di analisis adalah di bagian akhirnya, ya. Daunnya jangan warna yang ini agak ini tadi. Nah, ini. Nah, tadi kita lihat sifat dasar ini bernilai positif. Jadi nggak akan mungkin bernilai 0. Ya, tidak bernilai 0. Ya, ini tidak bernilai 0. Jadi artinya tenang aja kalau dimasukin langsung. Ya, dengan cara dimasukin langsung. Ya, disubstitusikan langsung X. Langsung X sama dengan 2. Ya, tidak. Kan kuncinya berarti limit yang ini nggak perlu pakai apa namanya diolah-olah dulu, tinggal masukin aja. Berarti petunjuknya itu dia tinggal masukin aja karena informasi Jawa ini tinggal masukin hasilnya 2. Nah ini juga tinggal dimasukin hasilnya berapa gitu maksudnya ya. Udah berarti sekarang kita tinggal analisis ini, kita jabarin atau kita uraikan persamaan limitnya ya. Intinya kan penyebutnya tidak akan bikin nilainya 0 ya karena lihat tandanya positif semua dan nilai X-nya juga nilainya 2 bukan negatif ya. Masukin ini sederhana dulu berarti ya. Berarti nanti di sini boleh saya jadiin 1 ya. Jadi nanti di sini akar di sini adalah 3, kemudian AX plus B pernya saya jadiin 1 jadi per 8, kemudian dikurang 2X baru ditambah 1 ya. Ini pernya sama, nggak ada yang mengalami perubahan. Nah, paling ini nanti yang kita ubah ya, yang bagian ini yang akar ini ya. Ini X mendekati 2. Ini pangkat 3 ya, ini 8. Bisa keluar ya, jadi 2. Ya, itu di sini 1/2 ya, 1/2 ini 3. 2A tambah B, langsung masukin ya, angkanya ya, langsung masukin. 2A tambah B dikurang 2 kali 2 ditambah 1 dibagi ya 2 kali 2 kuadrat maksudnya 4 kali 2 kemudian ditambah 3 ya. Oke, nah di sini berarti sama dengan nah nilai ini bisa kita ganti dengan angka yang tadi sebelumnya ya, bisa diganti sama angka yang tadi kita cari yaitu adalah 6 ya, 2A ya, 6 ya. Berarti nanti di sini kita dapat jawabannya ya. Berarti setengah dikali 6 min 4 tambah 1 dibagi 4 tambah 8 tambah 3. Berarti ini 3 dikurang 4 tambah 1 dibagi 15 ya. Berarti ini 0 dong. 0 per tambah salah. Nggak masalah. Hasil 0 kan nggak apa-apa. Yang nggak boleh 0 per 0. Jadi jawabannya apa? Kemungkinannya hasilnya adalah C. Itu adalah 0. Nah, sambil ini ada yang mau ditanya untuk yang namanya limit? Saya punya cara yang berbeda, Kak. Tapi hasilnya sama. nggak ada jawabannya. Ada jawabannya? Nah, mau ini Kak, saya diturunin. Diturunin. Dapat A sama Jadi, B ya? jadi kayak gini. Yang akar pangkat 3X tambah B itu saya permisalin jadi PX. Nah, ketika jadi PX, terus PX, lalu kan 0 per 0 ya? Enggak, sebelumnya untuk menentukan limit dulu ya. Nah, kita pakai turunan
kalau memang dia hasil pas disubstitusikan langsung ini 0/0. Jadi Oh, baru kamu turunin. Nah, makanya kayaknya kamu dapat nggak jawabannya pas kamu turunin? ini sih Kak, apa namanya, pas saya turunin jawabannya ini -1/8. Oh, maksudnya nggak ada di pilihan ganda ini kan maksudnya? Enggak ada. Iya, maksudnya gitu. Karena memang Oh, syaratnya kamu baru boleh diturunin pakai turunan itu kalau dia nilainya sudah 0/0. oke. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini kan tandanya atasnya plus semua nih, ya kan? Ya. Atasnya plus, bawahnya juga plus nih. Terus X-nya mendekati angka positif 2. Positif 2. Jadi ini udah positif 2, ini tandanya plus, atasnya juga plus. Mungkin nggak dia nilainya 0/0? Oh, enggak. Ya, nggak mungkin. Makanya di sini kakak kasih sifat dasarnya bahwa dia tidak akan bernilai 0/0 jika disebutkan langsung X tambah 2 ke persamaan. Karena apa? Ya, persamaannya nggak ada yang membuat dia 0 tuh nggak ada. 0/0 ya Kak. Hmm. Oke. Nah, terus yang di pertanyaan berikutnya, jawaban berikutnya juga sama nih. Ini yang ungu ya. Iya ya. Bawahnya itu positif semua, sedangkan nilai X-nya juga tetap positif, maka dia tidak akan bernilai 0 jika disebutkan langsung. Berarti peluang dia 0/0 nggak ada sama sekali. Gitu. Jadi ini nggak usah pakai turunan, tapi langsung kamu substitusi langsung. Jadi secara nggak langsung, informasi yang kita dapat di soal ini adalah kamu bisa ngerjain ini dengan cara masukin langsung aja angka X sampai dengan 2. Gitu. Oh iya Kak. Ya. Nah, memang kebetulan hasilnya 0. Kalau 0 nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh 0/0. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya. Sekarang ke soal limitnya udah 9 ya. Sama dari singgung ya. Oke, ini saya ambil screen dari itu dulu ya. Masukin kontrol. Soal nomor 9 ya. Oke, sekarang kita tambahkan text. Oke, ya. Oke. Misalkan Y1 adalah min 5X tambah 1 dan Y2 adalah 3X min 7 berturut-turut adalah dari singgung. Adalah dari singgung dari Fx dan Gx. Di X sama dengan 1. Dari singgung ya. Dari singgung. Berarti saya dapat yang pertama di sini. Y1 sama dengan min 5X tambah 1 adalah garis singgungnya Fx. Di X sama dengan 1. Nah, kemudian yang Y2-nya 3X dikurang 7, yaitu garis singgung pangkal 1. Terus coba lagi ketahuinya mudah-mudahan nggak seperti ya. Garis singgung ya, garis singgung untuk dx di x sama dengan 1. Ya. Ini soal apa sih? Kita lihat di sini. Ini soalnya Itu adalah turunan soal ya Kak? betul turunan. Ini ada ini ya, turunan ada eksaktnya ya. Nah, di 1 ini x1. Jadi nanti sini fx itu adalah bentuk UV. Kita lihat. Ya.
perkalian antara fx sama. Nah, sekarang di sini berarti yang pertama, saya bisa dulu. Namanya garis singgung pasti ada apa? Gradien. Ya. Yang namanya garis singgung pasti ada gradien. Dia punya gradien, gradiennya adalah minima. Gitu ya, gradiennya minima. Dan kalau ini dia punya yang namanya gradiennya itu adalah 3. Ya, gradiennya 5 sama 3. Nah, berarti kan kalau kita pengen nyari garis singgung garis fungsi fx, ya, fungsi fx itu berarti apa? Hasil turunan. Ya. Jadi ini secara nggak langsung, ya, di bawahnya aja, biar nggak lebar. Jadi secara nggak langsung, ya, turunan dari fx, ya, itu adalah gradien yang nilainya adalah min 5. Turunan dari gx itu adalah gradiennya itu adalah angka 3. Jadi secara langsung seperti itu. Ya, jadi nanti di sini gradiennya itu. Nah, kemudian kita nyari f satunya, ya. F satunya pada saat itu kan di titik, ya, di titik pada saat itu. Jadi artinya di sini masukin minus 5 kali 1 ditambah 1. Ya. Berarti nanti di sini fx-nya adalah minus 4. Ya. Kemudian G1 itu adalah 3x min 7. Berarti nanti di sini hasilnya adalah 3 kali 1 min 7. Ya. Berarti hasilnya minus 4 juga. Ya. Nah, itu adalah G1-nya, ini adalah F1-nya. Nah, sekarang baru kita masukin ke bentuk ini. Ya. Bentuk S besarnya. Ya. S besar X itu adalah fx kali dx. Jadi sama kayak u kali v, u aksen v plus u v aksen. Ya, ini nanti di sini f aksen x adalah, ini berarti itu adalah u-nya, berarti ini adalah v-nya, gitu ya. U aksen berarti f aksen x dikali dx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masukin f aksennya 1. Berarti nanti f aksen 1, G1, F1, G aksen 1. Ya. Ini hasilnya, hasil 1 min 5, min 5, G1-nya min 4, kemudian ditambah F1-nya itu adalah min 4, ini hasilnya adalah 3. Berarti nanti di sini min 20, positif ya, maaf 20, dikurang 12, hasilnya berarti 8, ya. Oke, jadi jawabannya yang E. Gitu. Gitu ya. Jadi ini jawaban yang blank E untuk yang soal nomor 9. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya untuk nomor 9? Ya. Sudah jelas, Kak. Oke, kita coba ini satu soal lagi. Yang mana enak? Gampang. Ini yang 11 aja kali ya. Nomor 10. Ini nomor 10. Ya. Untuk yang nomor 10, tahun 10 di antara barang ya. Oke, satu lagi deh, nomor 10 ya. Kita screenshot lagi di teks berikutnya. Potong. Ya,
Kita masukin di sini. Suhu. Oke, itu nomor 10 di sini ya. Ini integral. Oke. Integral dari f(x) dx adalah akar 2. Nilai dari 0 sampai 2, 1 per x kuadrat, f dalam kurung 1 plus 2 per x dx. Itu dulunya adalah berapa? Ya. Ini gini aja. Untuknya nomor 10. Integral dari 2 sampai 3. Ini adalah fx. dx itu adalah akar 2. Ya. Ini kalau misalkan kita, ini sebenarnya ini. Kamu kalau perhatikan ya, ini sepertinya adalah integral substitusi. Ya. Ini adalah bentuk substitusi. Jadi artinya dibuat misal, ya. Jadi misal. Jadi untuk yang integral dari 0 sampai 2, 1 per x kuadrat, ya, dalam kurung 1 tambah 2 per x dx, ya. Misal, x2, u-nya adalah 1 plus 2 per x, ya. Berarti u-nya adalah 1 plus 2 kali x pangkat min 1, ya. Oke, sekarang turunin terhadap x, berarti 0, 2 kali min 1, pangkatnya nanti berkurang 1. Ya. X pangkat min 1 lagi. Ya. Jadi hasil turunannya adalah minus 2 X pangkat min 2. Ya. du per dx, oke, du sama dengan, dibalik ya, ditukar ya. Min 2 X pangkat min 2 sama dengan dx. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat nilai dx-nya, ya, ini akan menjadi integral 1 per x kuadrat, f dalam kurung jadi u, dx-nya ganti jadi du per minus 2 x pangkat min 2. X pangkat min 2 boleh nggak dinaikin ke atas jadi positif ya? Jadi x kuadrat dikali du per min 2. Nah, di sini bisa dicoret nih x kuadratnya. Ya, dicoret. Ya, jangan yang warna gelap ya. Warna merah ya. Dicoret, gitu. Nah, kelihatan ya. Jadi nanti kita dapat polanya integral fu du per min 2. Atau boleh kita tulis ini adalah min setengah integral fu du. Nah, ini adalah bentuk ya. Nah, sekarang informasinya kan itu ya, kalau kita olah berarti itu juga sama. Kita buat permisalan ya. Kita buat misal x-nya itu adalah u, berarti du sama dengan dx. Ya, dx ya. Jadi dx sama dengan du. Jadi variabel x ganti sama u. Jadi nanti di sini integral 2 sampai 3 fu du hasilnya adalah akar 2. Nah, ini ya. Nah, ini kan fx-nya dalam fx. Ini dalam fx-nya dia ada persamaannya ya. Nah, untuk yang ada persamaannya gini ya, makanya saya sengaja di sini nggak kasih batas karena cari batasnya juga. Ya, sekarang baru kita cari batas pada u. Nah, jadi yang daripada ini apa namanya 0 sampai 2 ini adalah batas pada variabelnya adalah x.
batas pada variabel X ya. Nah, sedangkan ini kan sudah dalam bentuk U, variabelnya U. Batasnya kita konversi juga ke dalam U, gitu ya. Nah, konversinya gimana? Nah, di sini makanya kenapa kayaknya ada yang salah kali soal ini, itu salah ketik ya. Karena gini, untuk dari batas bawah dulu misalkan ya, batas bawah. Batas bawah itu adalah 0 ya. Jadi X-nya itu 0. Sedangkan U-nya itu adalah apa? 1 plus ya. Ini U-nya adalah batas bawah untuk yang U adalah 1 plus 2 per X. Ya. U adalah 1 plus 2 per X. Nah, nanti di sini batas U-nya 1 ditambah 2 per 0. Nah, ini jawabannya udah pasti sahih enggak? Ya. Makanya di sini kayaknya nomor 10 itu nggak ada jawabannya ya. Kenapa? Karena ya, kita nggak bisa sama-samain ya dengan apa namanya batas bawahnya ya. Nah, kalau batas atasnya oke, coba kita lihat dari batas atasnya ya. Untuk cari batas atasnya, di mana X-nya itu adalah angka 2, U sama dengan 1 ditambah 2 per X. Nah, ini kan nggak nol, nggak masalah. Ya. Jadi U-nya adalah 1 ditambah 2 per 2. Berarti U-nya itu adalah 2. Nah, ini batas atas. Batas atasnya 2. Berarti sini saya jangan tulis angka 2, di sini 2, di sini 2. Nah, itu batas ya. Nah, makanya di sini batas bawahnya masa hingga kan kalau bawahnya hingga nggak mungkin gitu ya. Maksudnya. Jadi ini kayaknya nggak ada jawabannya. Atau mau kita cari jawabannya. Ini kan udah akar 2 nih ya. Dia sama. Pastinya 2, ini akar 3. Berarti supaya jadi 3 gimana ya supaya jadi 3? Oh, berarti gini. Nanti kita ganti ya. Supaya jadi 3. Ini kan soal acuannya ke sini. Pasti soalnya acuannya ke sini. Ke angka 3 sama ke angka 2-nya. Di sini angka 2-nya udah ada, berarti ini kemungkinan 3. Karena nanti ini kalau misalkan kita balik, ya batasnya dibalik, tadinya 3 ke 2, sekarang jadi integral dari 3 ke 2, ya tadinya 2 ke 3, sekarang jadi 3 ke 2, FU, DU, itu tinggal min akar 2. Ya, kalau misalkan dibalik. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi ini mungkin coba kita ganti ya. Ganti warnanya warna hijau. Ini X-nya 1. Ya, jadi cari batas bawahnya adalah yang warna hijau. Karena ini hingga X-nya 0, kayaknya salah ketik nih ya. Maksudnya ketikanya kurang gitu maksudnya. Jadi nanti di sini cari batas atas bawah ya. Itu X-nya misalkan adalah 1. Berarti kan nanti U-nya adalah 1 ditambah 2 per X. Berarti U-nya itu adalah 1 tambah 2 per 1. Berarti U-nya itu adalah berapa? 3. Nah, U-nya 3. Nanti lagi sini adalah bawahnya sekarang angka 3, di sini 3, di sini juga 3. Nah, baru kita bisa samain antara ini ke sini. Ya. Ini hasilnya kan dia 3, berarti kan min setengah. 3 sampai 2, ini juga 3 sampai 2, FUDU, min akar 2. Nah, berarti jawabannya apa? Akar 2 per 2, baru ada jawabannya. Makanya di sini, untuk yang ini jawabannya adalah yang ya. Kalau sini ada yang mau ditanya? Jadi artinya ini di buku kamu ganti ya, ini jadi angka 1 aja. Ya. Karena kalau angka 0 nggak mungkin ya. Angka 0 itu berarti kan dia hingga dan dia nggak mungkin hasilnya batasnya hingga ya. Jadi artinya untuk mencegah seperti itu. Oke. Jadi pas ya di semester 10. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum dari nomor 1 sampai 4 tinggal kamu tanya pembahasannya gimana gitu ya. Oke. Jadi untuk hari ini dapat cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan nggak terlalu bisa kamu paham semua ya. Dari kakak mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Kak Denis,
Ya. Ini pembahasannya nanti dikirim kemana ya, Kak? Nanti saya kirim ke Karima. Nanti Karima suruh kirim ke kalian ya di grup. Oh ya. Ada grupnya nggak? Ada grup. sih, Kak. Pembahasannya dari 1 sampai 20 ya kan ya, Kak? Mau ngecek jawaban juga. Oh gitu. Nanti kamu tanya sama Karima ya pembahasannya. Tapi kalau yang pembahasan untuk hari ini, yang pembahasan nanti Kak kirim ya. Oh iya, Kak. Hmm. Kunci jawabannya juga lengkap ya, Kak? Kalau kunci jawaban Kakak nggak megang. Oh, nanti minta aja ke itu gitu. Tadi minta aja ya kunci jawabannya. Ini Kakak nggak megang kunci jawabannya. Jadi saya di rumah ngerjain dulu ini. Nah, makanya tadi kenapa tadi Kakak yang nggak ketemu jawabannya? Karena emang di rumah kok bisa sih minta injak maksudnya. Mungkin salah kali ya. Makanya saya otak-atik gimana saya supaya ada jawaban. Tapi biasanya nyambungnya ke sini, ke informasi yang awal. Ini di angka 2, angka 3. Berarti saya kira-kira batas berapa supaya jadi 3. Gitu ya. Oh iya, Kak. Oke. Jadi kita akhiri, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Semoga kamu bisa lancar dalam mata baca ujian yang sebenarnya. Berdoa. Oke, sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini semuanya ya. Ditunggu pembahasannya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.